Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa melangkahkan kaki di salah satu rumah Allah yang mulia ini, untuk senantiasa memperbaiki rukuk dan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar semua amal ibadah yang kita lakukan dapat mengangkat derajat kemuliaan kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kemudian ketakwaan itu terangkat, maka kemudian Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga melayakkan kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sedang mengalami atau sudah mulai mengalami masa-masa sulit air yang merupakan kebutuhan pokok hidup manusia. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kejadian yang kemudian secara solusi sesungguhnya dari banyak riwayat sudah memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang yang beriman berupaya untuk menghadapi masalah dengan bertanya dan meminta pertolongan dari yang menahan dan menurunkan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di atas semua kemampuan teknologi manusia yang pada hari ini dimiliki oleh kita, oleh manusia. Apakah teknologi kemudian dengan menebarkan garam di awan-awan yang kemudian nantinya dapat menurunkan hujan? Di atas semua itu hujan hanya akan turun ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk turun. Keyakinan orang-orang yang beriman adalah alam semesta ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkecuali hujan pun di dalamnya. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu an pernah menyuruh kepada kaum muslimin pada saat itu agar mereka
meminta diturunkannya hujan. Dan kemudian mereka mendengar bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an hanya melakukan beristighfar, hanya istighfar berulang-ulang tanpa menambahkan satu doa sedikit pun. Setelah itu kemudian beliau kembali, dan pada saat itu ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, sungguhnya kami tidak mendengar engkau menambahkan doa apapun selain istighfar." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca surat Nuh ayat ke-10. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Kemudian Umar bin Khattab membaca surat Nuh ayat ke-10 dan 11 yang artinya Umar atau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Hadirin syahid rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di masa Hasan Al-Basri masih hidup, dan ini tercatat di dalam Fathul Bari, ada orang yang datang dengan permasalahannya. Orang yang pertama datang dengan permasalahan bahwa dia melaporkan wilayahnya musim paceklik. Kemudian Hasan Al-Basri menyarankan kepada orang tersebut agar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang lain yang mengeluhkan bahwa sungguhnya dia mengalami kesulitan dalam masalah harta. Kemudian Hasan Al-Basri juga menyarankan kepada orang tersebut agar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang lain juga mengeluhkan satu permasalahan, bahwa dia memiliki satu kebun yang kebun itu tidak kunjung tumbuh subur. Kemudian Hasan Al-Basri juga menyuruh agar dia beristighfar. Ada orang keempat yang mengeluhkan permasalahan bahwa dia sampai saat ini belum memiliki anak. Maka Hasan Al-Basri pun menyuruh orang itu untuk banyak beristighfar. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah orang-orang beriman terdahulu, bahwa mereka menjawab semua permasalahan-permasalahan itu dengan jawaban dari langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa yang namanya hujan, yang namanya istighfar itu dapat menurunkan hujan yang lebat. Dan kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin, dapat menambah harta dan juga anak keturunan. Dan bahkan waja'alnakum jannatin, dan juga ditambahkan bahwa akan diberikan kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir. Inilah manfaat istighfar di dalam surat Nuh, mulai dari ayat ke-10 sampai dengan ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan istighfar, bahwa memperbanyak istighfar itu, pertama, Allah akan membukakan langit dan menurunkan hujan yang lebat kepada kita semua. Yang kedua, bahwa istighfar itu dapat memperbanyak keturunan. Yang ketiga, bahwa istighfar itu dapat menambah harta. Yang keempat, bahwa istighfar itu dapat menyuburkan kebun-kebun dan mengalirkan sungai-sungai. Hadirin syahid rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah solusi langit yang kemudian diberikan untuk kita semua pada saat kita memiliki satu permasalahan, yang permasalahan ini sudah mulai terasakan oleh kita. Di sebagian tempat sudah mulai kekurangan air. Bahkan di wilayah lingkungan kita ini sudah ada peringatan bahwa sebentar lagi mungkin akan ada pematian atau penggiliran matinya air di komplek ini karena persediaan air yang mulai semakin menyusut. Danau di mana di sana biasanya menjadi cadangan air untuk diolah menjadi air untuk mandi dan minum kita, itu kemudian sudah semakin surut karena hujan tidak kunjung turun. Solusinya yang Allah berikan adalah perbanyak istighfar. Dan contoh yang paling konkret dalam masalah istighfar ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok manusia, seorang rasul yang bahkan dosa-dosanya yang terdahulu dan terkemudian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mendapati Rasulullah Muhammad SAW itu sholat dan kakinya, telapak kakinya pecah-pecah. Nah, ketika Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut, maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Afa akuna abdan syakura?" Apa tidak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadirin syah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan terkemudian. Sementara istighfar yang kita lakukan itu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan Rasulullah Muhammad SAW ternyata dalam satu hari beristighfar itu, dalam satu riwayat mengatakan bahwa 100 kali. Di dalam riwayat yang lain disebutkan lebih banyak daripada 70 kali dalam sehari. Ini Rasulullah Muhammad SAW yang dosa-dosanya sudah terampuni, yang terdahulu maupun terkemudian. Dan Rasulullah masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masih beristighfar. Sehari itu bisa lebih dari 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah beristighfar sebanyak 100 kali. Lantas di mana letak istighfarnya kita? Di mana letak istighfarnya kita? Itulah ketika Hudzaifah bin Yaman berkata kepada Rasulullah bahwa dahulu dia pernah atau banyak menzalimi orang dengan perkataannya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan pada Hudzaifah, "Di mana letak istighfarmu ya Hudzaifah?" Hadirin syah rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita berkaca ulang dengan sekian banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan. Dengan sekian banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, seberapa banyak istighfar yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lafazkan, yang sudah kita lantunkan? Apakah kemudian sama dengan Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kita sudah beristighfar 70, lebih dari 70 kali dalam sehari? Atau bahkan kita sudah beristighfar 100 kali dalam sehari? Itulah yang mesti jadi pertanyaan besar buat kita. Jangan-jangan tertahannya hujan untuk turun itu karena kita tidak kunjung beristighfar. Jangan-jangan tertahannya hujan untuk turun karena dosa dan kesalahan kita, kemaksiatan yang kita lakukan, dan kita tidak kunjung beristighfar. Hadirin syah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam
mendakwahi masyarakatnya lailan wa naharon, malam dan siang. Dan panjang dakwah beliau 950 tahun. Satu tujuan yang ingin dicapai adalah ketika mendakwahi kaumnya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan mereka. Dari hari ke hari seruan Nabi Nuh alaihissalam hanya untuk agar Allah mengampuni kesalahan mereka. Karena itu mereka disuruh oleh Nabi Nuh alaihissalam, fakultu astaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar pada Rabb kalian. Begitu seterusnya. Dan umat yang bebal ini tidak kunjung istighfar. Umat yang bebal ini tidak kunjung istighfar. Padahal istighfar itu bisa mendatangkan hujan buat mereka, menghilangkan berbagai macam kekeringan buat mereka, yang akhirnya hujan yang sama ketika mereka tidak kunjung istighfar, hujan yang sama itu justru yang menghancurkan mereka. Tidak menyisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini, melainkan yang kemudian berlayar bersama Nabi Nuh alaihissalam di dalam kapalnya. Ketika kemudian orang tidak kunjung istighfar, mereka bebal, bahkan melampaui kebebalan mungkin hamba ya, di masa Nabi Nuh. Itu yang mengkhawatirkan kita, bahwa kemudian tidak kunjung istighfarnya kita, justru yang datang nanti adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin syahid rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran mahal. Ucapan singkat yang sederhana, yang kalau kita ucapkan akan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Tidak cuma untuk kita, tapi yang ada di lingkungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi junudi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hari ini syahr rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mencoba untuk mengoreksi diri kita. Betapa kita sungguhnya menjadi malu di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa orang yang sangat mulia, yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa sebelumnya maupun dosa-dosa setelahnya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki kemampuan istighfar 70 kali lebih dalam sehari, atau bahkan 100 kali dalam sehari. Kita harus berkaca kembali, apakah kita sudah beristighfar sebanyak itu. Yang kedua, bahwa istighfar memiliki manfaat buat kita. Manfaat yang pertama adalah bahwa Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Manfaat yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta kita. Istighfar membuat harta kita bertambah. Yang ketiga adalah istighfar membuat kita memiliki banyak anak. Yang keempat, bahwa istighfar menyebabkan kebun-kebun kita atau lahan-lahan kita kemudian menjadi subur. Yang kelima, bahwa istighfar sungguhnya akan mengalirkan sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Hadirin syahid rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar sebagaimana Rasulullah memperbanyak istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Qimis shalah.